istri antum ternyata sudah tidak mau berhubungan, ya kalau tidak ada solusi, tidak ada istri kedua misalnya, maka ini susah bagi lelaki. Susah ngomongnya. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Saya cuma menjelaskan. Saya tidak bercerita istri saya, tidak ya. Dan nanti saya salah paham. Ini cerita tentang istri orang lain. Langkahi dulu mayatku. Ngeri, bayangkan. Insyaallah. Itu mereka ucapkan. Langkahi dulu mayatku. Di antara mereka yang berkata, saya siap di madu. Kalau suami saya siap diracun. Mengerikan. Ada satu keyword yang sama, Ustaz. Izin istri pertama. Itu emang syarat atau gimana? Tadi gak terbahas sepertinya. Apanya? Izin istri pertama. Istri pertama apakah sebuah syariat, Ustaz? Ente mau praktek tanya-tanya gitu. Pertanyaan dari sister. Ilmu dulu ya. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Insya Allah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat ya. Ini fikih tingkat tinggi ya. Semenjak diluncurkan judul Poligami Anugerah yang Terzalimi, banyak yang bertanya-tanya, ada yang juga japri ke saya, Ustadz maksudnya yang terzalimi siapa yang terzalimi ya? Ya. Apakah istri-istri nomor satu yang terzalimi ya? Ataukah bapak-bapak yang terzalimi sehingga tidak bisa berpoligami ya? Ataukah ikhwan-ikhwan yang mendolimi diri sendiri? Sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram. Atau maksudnya apa ya? Sebenarnya dari judulnya sudah jelas. Yang dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi. Ya. Yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya. Tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah. Yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang Al-Hakim. Yang Maha Bijak. Yang tahu tentang makhluk yang ia ciptakan. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang pas dan tepat untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Namun syariat poligami menjadi tercoreng ya, dengan orang-orang yang tidak paham tentang indahnya syariat tersebut. Maka dia terzalimi dari sisi ini ya. Terzalimi karena muncul orang-orang yang benci terhadap syariat poligami. Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka itu perkara yang biasa. Karena mereka dari dahulu berusaha untuk mencela agama yang sudah sempurna ini. Dan mereka melakukan propaganda-propaganda untuk menyoroti secara khusus syariat poligami. Dengan berbagai macam dalih yang mereka utarakan ya. Seperti ketidakadilan lah, atau persamaan gender lah, dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian dalam sebagian kondisi, lidzakari mislu hadzil unthayain, bahwasanya laki-laki mendapat 2 bagian, adapun wanita 1 bagian. Maka mulailah orang-orang kafir mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela 2 syariat ini. Syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela 2 syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, 2 ini, berarti agama Islam tidak sempurna. Dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain. Hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka. Yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka ya akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muslimat, terutama ibu-ibu ya, yang
terbawa dengan ya omongan-omongan mereka. Akhirnya secara sadar atau tidak sadar menjadi wanita-wanita anti poligami, anti syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan. Tentunya banyak di antara ibu-ibu yang tidak suka poligami bukan karena syariatnya, tapi karena praktisinya, karena suaminya yang poligami. Kalau suami orang yang poligami enggak masalah. Tapi karena praktisnya adalah suaminya yang dianggap mungkin tidak adil, mulailah dia benci terhadap syariat poligami. Saya khawatir ke bawah. Namanya syaitan akan bisikkan dalam hatinya seakan-akan syariatnya tidak adil. Seakan-akan syariat tidak adil. Maka dari sini syariat poligami seakan-akan terzalimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat syariat ini, termakan dengan propaganda orang-orang non-muslim. Kemudian syariat poligami juga terzalimi dari sisi praktisinya, Ya. Betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami, mereka tidak paham tentang fikih poligami. Ya. Mereka mengedepankan syahwat ya daripada ilmu. Padahal saya katakan tadi, poligami adalah fikih tingkat tinggi ya. Seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta, mental juga dia harus punya. Ya. Kebijakan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau dia seorang yang lemah, ya, yang secara ilmu terkadang tidak punya, ya, kemudian mengedepankan emosinya, ya, atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga menzalimi istri kedua, atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga menzalimi istri yang pertama, dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syariat ini, akhirnya dia mencoreng syariat poligami. Yang terjadi akhirnya praktisi-praktisi tersebut yang menjalankan poligami dengan tidak tepat, sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi para ibu-ibu sekalian. Ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya ya syariat poligami, syariat yang indah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang dipraktekkan oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat poligami. Hukum asalnya mereka poligami. Ya, hukum asal mereka poligami. Tidak seperti kita, hukum asal penakut ya. Yang berani cuma sedikit ya. Tapi kalau para sahabat dulu hukum asal mereka poligami ya. Dan saya juga jarang tahu ada sahabat yang tidak poligami ya. Ini menunjukkan syariat ini syariat yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya syariat poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam, tetapi dia syariat yang sudah ada sejak dahulu ya. Hanya saja tidak teratur. Misalnya kita katakan di Romawi atau Persia, mereka menikah dengan istri yang banyak tanpa ada aturan ya. Raja-raja mereka dan yang lainnya, demikian juga agama-agama yang lainnya. Betapa sering kita dengar raja dari kerajaan ini yang beragama ini istrinya banyak atau selirnya banyak, perkara yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Hanya saja syariat mengatur dengan rapi dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan agar bisa berjalan dengan baik. Dan kita dapati bahwasanya syariat poligami juga sudah ada di agama Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani. Makanya kalau kita buka Bible, ya, kemudian kita buka Perjanjian Lama, kitab Kejadian misalnya atau yang lainnya, kita dapati bahwasanya mereka menyebutkan nabi-nabi mereka yang mereka akui juga berpoligami. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan punya istri, ada Sarah, ada Hajar, bahkan kalau tidak salah dalam Bible mungkin ada istri yang ketiga, minimal 2. Kemudian mereka sebutkan juga misalnya Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki 12 anak laki-laki ya. Maka Nabi Yakub memiliki anak dari 4 wanita. Dari 2 wanita merdeka, kakak beradik, yaitu Lia dan Rahel. Kemudian dari budak-budak istri-istrinya, yaitu Zilfi dan Bilha. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub punya anak yang banyak dari 4 wanita. Dan ini termaktub dalam kitab suci mereka. Maka lantas kenapa mereka kemudian sekarang mencela syariat poligami, seakan-akan syariat yang zalim dan yang lainnya. Belum kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Tentunya disebutkan bagaimana banyak wanita di sekeliling Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini bukan syariat yang baru, syariat yang
sudah ada dalam agama-agama yang terdahulu, bahkan dalam kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang tidak ada agama ya, maka syariat Islam mengatur dengan baik. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana agungnya syariat ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menghalalkan syariat ini dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Ya, 2 atau 3 atau 4. Kalau kalian takut fawahidah, maka 1 saja ya. Saya ulangi. Biar jelas ya. Biar jelas kita di posisi yang mana ya. Fankihu ma taba lakum. Nikahilah wanita yang kalian sukai. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum, kalau kalian takut berapa? Fawahidatan. Ini takut yang syar'i ya. Takut yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau tidak mampu untuk adil, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu untuk adil di antara istri-istri kalian maka cukup 1. Ini dalil bahwasanya poligami diperbolehkan. Kemudian juga mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht," dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa anta jama'u bainal ukhtain." Kata Allah, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, menikahi ya putri-putri kalian, menikahi saudari-saudari kalian, menikahi bibi-bibi kalian, tante-tante kalian, ya, ponakan-ponakan kalian dan seterusnya sampai di dekat penghujung ayat kata Allah, diharamkan bagi kalian wa anta jama'u bainal ukhtain. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi 2 perempuan kakak beradik. Enggak boleh digabungkan. Berarti dipahami kalau bukan kakak beradik boleh atau tidak? Boleh. Yang Allah larang adalah menggabungkan kakak beradik. Tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan pemutusan silaturahmi karena akan terjadi kecemburuan di antara kedua istri tersebut. Maka Allah melarang menikah dengan 2 wanita yang kakak beradik. Difahami dari ini bahwasanya seandainya 2 wanita tersebut bukan kakak beradik maka hukumnya boleh. Ini syariat yang jelas dan ijma' ulama bahwasanya syariat poligami datang dijelaskan dalam Al-Quran dengan tegas dan juga dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi bahwasanya syariat ini adalah syariat yang indah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, sisi keindahan syariat ini bahwasanya syariat poligami ini dia memandang kemaslahatan dari sisi makro bukan dari sisi mikro. Ya. Kebanyakan wanita yang merasa misalnya terzalimi, ya, dalam tanda kutip mereka merasa terzalimi, ya, tatkala di poligami, ya, dia memandang daripada sisi dirinya, bahwasanya dalam lingkup rumah dia terkurang jatahnya. Jatah nginap suaminya berkurang, ya mungkin jatah belanjanya berkurang, jatah jalan-jalannya berkurang, dan itu benar. Konsekuensi dari seorang laki punya istri 2, maka dia akan bagi jatah nginapnya, jatah jalan-jalannya. Maka ditinjau dari sisinya, dia merasa bahwasanya dia dalam tanda kutip terzalimi. Ya. Bahwasanya haknya dikurangi, yang biasanya dia terima haknya 7 hari, sekarang jadi berkurang, misalnya berkurang 3 hari atau berkurang beberapa hari. Maka dari sisi mikro dia merasa dia dizalimi. Tetapi syariat memandang yang lebih luas daripada itu. Syariat memandang umat Islam sebagai satu kesatuan. Bahwasanya ya, di dalam dunia Islam banyak sekali wanita-wanita yang harus diayomi, diayomi, ya. Banyak ya gadis-gadis atau perawan-perawan yang sudah tua yang tidak ada yang menikahi mereka. Banyak janda-janda yang meninggal suami mereka atau ditalak oleh suami mereka yang tidak ada yang mengayomi mereka. Bahkan janda-janda tersebut juga terkadang membawa anak-anak kecil, anak-anak yatim, ya. Tatkala syariat melihat secara makro, maka syariat poligami ini sangat indah. Siapa yang mau berkorban untuk mengayomi wanita-wanita tersebut? Oleh karena saya punya kawan banyak yang praktisi poligami, ya. Cuma saya belum tertular, ya.
Kalau mau dilihat dari keturunan, buyut saya poligami. Ya, saya ini produk poligami. Seandainya tidak ada poligami, saya tidak muncul di atas muka bumi ini. Ya, jadi buyut saya poligami, nikah 2. Kakek saya juga nikah 2, saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya juga nikah dengan ibu saya, kemudian nikah juga dengan wanita yang lain. Dan saya tidak ya. Ini menunjukkan bahwasanya poligami bukan keturunan ya. Yang keturunan itu penyakit gula ya. Teman saya juga banyak praktisi poligami, apalagi kalau di Arab teman saya rata-rata banyak poligami. Dan mereka berkata kepada saya, ya Firanda, poligami itu bukan, sebenarnya ada benar, kita tidak pungkiri ada kelezatan. Tetapi sisi tanggung jawab lebih besar daripada kelezatan. Ya. Bahwasanya seorang tatkala poligami bukan pikiran dia sekedar melampiaskan hawa nafsu, banyak pikiran yang dipikirkan. Dia misalnya ingin memiliki anak yang banyak misalnya, dia ingin mengayomi para wanita misalnya, banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia berkata kepada saya, bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada sisi kelezatan. Bayangkan kalau punya istri 3, kemudian punya anak banyak, siapa yang ngurusi anak tersebut? Butuh seorang laki-laki yang hebat. Ya, yang hebat, yang punya mental yang kuat, yang punya ekonomi yang bagus untuk bisa mengayomi ya. Orang-orang tersebut, wanita-wanita tersebut. Bukan orang yang nekat ya. Yang tidak punya modal. Suatu hari saya duduk di teman saya. Teman saya maksudnya alhamdulillah punya kelebihan harta. Tiba-tiba dia cerita atau ada yang telepon dia, seseorang telepon dia. Tolong bantu saya. Ini motor saya bocor ya. Masukkan bengkel, saya enggak punya uang untuk bengkelin motor, subhanallah. Dia bilang, "Ustaz, saya tahu siapa orang ini." Saya bilang, "Saya enggak tahu." Orang ini Ustaz, dia untuk bayar bengkel motor enggak punya, tapi istrinya 2. Masya Allah. Ini contoh praktisi nekat. Baru saya katakan bahwa poligami bukan sekedar kelezatan, tapi bagaimana pertanggungjawaban yang luar biasa. Ya. Sehingga syariat melihat secara apa? Secara makro. Bayangkan kita lihat di daerah-daerah, di negara-negara kafir yang mereka menolak poligami, bahkan di antara mereka mengharamkan ya, perceraian misalnya, apalagi nikah 2, kalau ada masalah tidak boleh cerai sama sekali, sehingga tidak apa-apa berzina tapi yang penting tidak boleh cerai. Maka banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang terjadi. Ya. Banyak prostitusi, banyak perzinahan, ya. Ya, kemudian perempuan menunggu dinikahi laki-laki, ternyata dia bersaing dengan lelaki. Wanita, dia nunggu laki-laki untuk didatangi, ternyata dia bersaing dengan laki-laki. Kenapa? Banyak praktisi homo. Tambah gak laku lagi perempuan. Laki-laki ternyata punya pilihan, bukan cuma perempuan, dia juga suka apa? Laki-laki. Sehingga semakin banyak penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ya. Belum anak-anak tidak ada yang ayomi, anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu akibat banyak perzinahan. Ini semua kenapa? Karena permusuhan yang nyata terhadap praktek apa? Poligami. Maka Allah yang maha tahu tentang ciptaannya menurunkan syariat yang pas buat makhluknya. Oleh karena syariat poligami ini tidak boleh dicela. Anda tidak bisa mempraktekkan, Anda jangan mencela praktek poligami. Ya. Suami Anda ternyata tidak bisa menjalankan praktik poligami dengan baik, jangan syariatnya dicela. Jangan syariatnya dicela. Dan jangan sampai dalam diri Anda benci dengan syariat poligami. Ini syariat diturunkan dari Rabbul Alamin untuk kemaslahatan makro. Ya, bukan hanya sekedar melihat pada satu rumah, 2 rumah. Tidak, tapi melihat kepada satu dunia Islam. Satu kabupaten, satu negara Islam. Dengan berbagai macam permasalahan sosial, penyakit sosial yang ada. Maka ada satu syariat yang mudah untuk mengayomi mereka, itu syariat poligami. Paham Bapak? Ibu-ibu paham ibu-ibu? Baik. Yang kedua, yang menunjukkan syariat poligami adalah syariat yang merupakan mukjizat. Bahwasanya syariat ini turun pas buat kondisi laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, lelaki dan perempuan tidak dihukumi sama. Tetapi disikapi oleh Islam dengan keadilan. Dan keadilan tidak sama dengan menyamakan. Jangan menyangka bahwasanya namanya adil itu harus menyamakan. Ya. Kalau misalnya saya punya murid di kelas. Yang satu rajin, yang satunya bahlul. Kemudian yang satunya nilainya 10. Yang satunya nilainya -2. Kemudian saya satunya ranking 1, satunya tidak naik kelas. Akhirnya yang tidak naik kelas tanya, Ustadz enggak adil.
Kita kan sama-sama murid Ustadz. Jadi maksudmu apa? Ya kita sama-sama ranking 1 Ustadz. Ya gimana mau ranking 1 sama-sama? Ente bahlul dia pintar ya. Maka tidak berarti keadilan itu harus menyamakan. Paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda, Allah membedakan. Ya, apakah sama orang kafir dengan orang muslim? Afanaja'al muslimina kal mujrimin, apakah mensikapi ya orang-orang Islam seperti orang-orang pendosa, mujrim, orang kafir? Tidak akan sama ya. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawidz dzulumatu wan nur, apakah sama yang melihat hak dengan yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Allah banyak bedakan hal. Ini dalil bahwasanya keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan dalam Islam namanya wad'u syai' ala mawdhihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Meletakkan suatu pada tempatnya yang tepat, itulah namanya adil. Itulah namanya keadilan. Nah, orang-orang kafir, mereka ingin menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Mereka menganggap wanita adalah kompetitor bagi laki-laki. Laki-laki kompetitor bagi wanita. Sekitar sekarang wanita dianggap seperti laki-laki, disikapi sama, suruh kerja yang keras ya. Ya, sampai berbagai macam hal, bahkan perempuan kemudian mungkin super trek. Ya, kita ngelihatnya kasihan ya. Kemudian perempuan kerja keras ya, keluar pagi kemudian kerja berat yang bukan bidangnya. Sehingga wanita terhina, ya, terhina. Islam tidak demikian, wanita di rumah dimuliakan jadi ratu, ya terkadang jadi pembantu, ya lihat kondisi. Tapi maksudnya dimuliakan di rumah, lah yang kerja laki-laki, yang kerja laki-laki. Ya. Perempuan saat dia punya tugas berat, ngurus anak-anak, ya. Ngurus buah hatinya, buah hati kita diurus oleh istri kita. Tugasnya berat, ya. Bukan kemudian suruh keluar rumah, kemudian cari nafkah, kompetitor dengan laki-laki, bersaing dengan laki-laki, laki-laki bicara dia pun teriak-teriak dalam forum. Tidak demikian. Ya. Itu tata cara pemikiran orang Barat. Ya. Ya. Yang mereka ingin merendahkan wanita dengan propaganda tersebut. Maksudnya ingin menyamakan wanita dan laki-laki, seakan-akan mengangkat derajat wanita, namun pada hakikatnya adalah menghina para wanita. Sehingga wanita bisa dijamah oleh siapa saja. Bisa dijamah oleh siapa saja, boleh dinikmati oleh siapa saja, ya, beda dengan dalam Islam. Oleh karenanya, Islam melihat ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Sehingga dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala syariat poligami. Banyak sisi. Pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kenyataan menunjukkan bahwasanya jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Ya, kalau setiap laki-laki hanya mengoyomi satu perempuan, bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut? Ada yang membuka daftar untuk biro jodoh. Misalnya laki-laki yang daftar 10.000, yang perempuan mungkin 30.000. Ya, ya bagaimana? Ya, ini kalau jadi semua masih ada 2/3 yang tidak terayomi. Ya. Bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kala, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, antaksuran nisa wa yaqillar rijal, bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki. Bayangkan kalau antum ada di zaman tersebut, antum dikejar 50 wanita. Sampai jumlahnya berlipat ganda. Sampai 50 wanita yang ngurus berapa? Satu orang laki-laki. Itu akan tiba sampai menjelang hari kiamat. Ya. Oleh karenanya kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki. Sehingga tidak mungkin cuma satu hanya menikahi satu. Kalau kenyataannya demikian maka banyak wanita yang tidak terayomi. Ya. Baik. Siapa tahu ada SWA dari istri saya, karena istri saya hadir ya. Masya Allah. Enggak ada, berarti aman. Baik, kita lanjutkan. Tunggu aja ada. Istri saya bawa anak saya juga, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sampai di mana tadi? Tanda kiamat 1/50. Oh ya, kiamat 1/50. Kemudian juga Allah Maha tahu tentang bagaimana perbedaan lelaki dengan wanita. Lelaki
tatkala sudah mencapai balik, sudah mencapai umur 20 misalnya atau 25 tahun, mereka sudah ingin nikah, belum tentu bisa nikah. Adapun wanita kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah haid, sudah siap dinikahi. Artinya yang ready untuk dinikahi dari sisi wanita lebih banyak daripada ready dari sisi laki-laki yang mau nikah. Kenapa? Laki-laki kalau sudah balik, sudah ingin nikah, sudah jadi jomblo sejati, duit nggak punya. Dan itu banyak, saya pertanyaan jomblo-jomblo yang menderita banyak. Ya, sampai kepada saya, banyak sekali. Ustaz, tapi saya belum punya ini Ustaz. Ustaz, saya sudah pingin nikah, masih kuliah Ustaz. Ustaz, saya mau pingin menikah tapi nggak punya modal. Banyak sekali. Saya bisa mengira-ngira penderitaan mereka. Jadi maksud saya, selain jumlah wanita lebih banyak, poin kedua, wanita itu yang ready untuk dinikahi banyak daripada laki-laki. Laki-laki tidak ready. Tunggu Ustaz, aduh belum bisa, saya belum mapan, belum mau nikah. Ya, sampai umur berapa? Tunggu, 25 lah, mapan dulu. Enggak mapan-mapan. Sampai umur 30, enggak mapan-mapan. Ya. Sudah mapan, aduh takut Ustaz, aduh takut tanggung jawab. Sehingga maksud saya banyak laki-laki yang kesiapan mereka untuk nikah, ready stoknya sedikit. Ini menunjukkan yang berani yang mau nikah, dia harus mengambil lebih daripada satu jika memungkinkan. Berikutnya, lelaki bekerja di luar menghadapi banyak risiko. Sehingga kemungkinan mereka tewas terlebih dahulu lebih besar daripada ibu-ibu. Oleh karenanya, kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini, janda wanita. Suaminya sudah meninggal. Jarang kita dapati duda istrinya sudah meninggal. Jarang. Yang kita sering dapati janda suaminya sudah meninggal. Kenapa suaminya kerja keras di perusahaan, mungkin menghirup udara yang kotor dan yang lainnya, mudah sakit akhirnya meninggal dunia. Itu banyak kejadiannya. Ya. Sehingga akhirnya jumlah laki semakin sedikit lagi dibandingkan dengan jumlah apa? Wanita. Masih kurang lagi dalilnya ya. Saya rasa ini menunjukkan ya banyak perbedaan. Perbedaan yang lain kata para ulama, perbedaan yang lain ya. Bahwasanya lelaki ya sampai usia misalnya tua 60, 70, mereka masih berhasrat. Ya. Beda dengan wanita, yang sudah menopause, sudah mulai kurang hasrat mereka. Bahkan terkadang sudah hilang sama sekali. Ya, ya. Saya sampai pernah di Mekah, saya ngisi pengajian, datang seorang laki-laki umur 70. Dia bilang, Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya ini masih berhasrat. Istri saya umur 60 tahun. Kalau saya mau berhubungan, dia bilang sakit. Saya takut Ustadz. Akhirnya saya terjerumus dalam zina. Zina apa Pak? Saya masturbasi. Ya nggak ada cara lain. Saya bilang ya udah Pak. Kalau memang begitu, Bapak bisa berhubungan istri tidak harus dengan di kemaluannya. Mohon maaf ini jomblo mohon maaf ya. Saya bilang nggak bisa istri Bapak yang melakukan masturbasi buat Bapak dan yang lainnya. Artinya saya kasih solusi. Tapi maksud saya dia menderita ya. Sementara di umur 70 dia masih berhasrat, istrinya sudah tidak mau, bahkan merasa sakit, bahkan merasa dizalimi kalau digauli. Ya, seandainya antum sampai umur 70, istri antum ternyata sudah tidak mau berhubungan, ya, kalau tidak ada solusi, tidak ada istri kedua misalnya, maka ini susah bagi lelaki. Susah ngomongnya. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Saya cuma menjelaskan. Kita lanjut apa sudah ini? Ada WA enggak? Coba. Aman. Jadi, ini berbagai macam sisi yang akhirnya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syariat poligami adalah syariat yang indah. Yang jadi permasalahan adalah praktisinya. Praktisi poligami yang tidak tahu hukum dalam menjalankan praktisi tersebut. Oleh karenanya, Islam memberi syarat bagi laki-laki yang mau poligami harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh. Allah tegas mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu,
Kalau kalian takut tidak adil, fawahidah, maka satu saja. Ya. Kalau takut tidak adil, maka satu saja. Ya. Ustaz, kalau kita tidak poligami, tidak apa-apa. Kalau ente takut tidak adil, ya sudah, jangan poligami. Bahkan syariat memberi ancaman keras, kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini menunjukkan terjadi penyimpangan dalam hal ini. Sampai Nabi menyebutkan secara khusus, peringatan keras. Barang siapa yang tidak adil terhadap istrinya, condong kepada salah satunya, maka dia datang dalam kondisi miring. Ini menunjukkan tidak adil dalam praktek poligami dosa besar. Karena dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan di padang mahsyar, badan miring-miring. Ya akhi, kenapa akhi ente miring badan? Perasaan ente ke masjid rajin, kemana rajin. Ternyata tidak adil dalam berumah tangga. Sampai-sampai sebagian ulama seperti dari madhab Hambali menyebutkan hukum asal poligami makruh. Sampai ada yang mengatakan demikian. Hukum asal poligami makruh, dibenci. Kenapa? Karena seorang akan mengantarkan dirinya pada kezaliman, ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Tidak semua lelaki bisa melaksanakan poligami. Dia harus tahu bagaimana menjalani, ya, mengatur rumah tangganya, ya. Dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh dia berpoligami. Yang kedua, dia harus mampu secara finansial, secara ekonomi dia harus mampu. Ya. Kalau nggak mampu, maka tidak boleh. Jangankan untuk menikah dua, untuk menikah satu harus punya ekonomi. Kata Nabi SAW, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, yaitu ekonomi maksudnya. Ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Kalau untuk menikah istri pertama saja, Nabi mempersyaratkan harus punya apa? Kemampuan, ya, secara ekonomi untuk mengurus istrinya. Bagaimana lagi kalau menikah 2 dan 3 dan seterusnya. Di antara pertanyaan yang aneh pernah saya hadapi, ada seorang wanita bertanya kepada saya di pengajian, Ustaz, suami saya pinjam uang sama saya, Ustaz, ngutang sama saya. Ternyata saya selidiki, dia ngutang sama saya untuk poligami. Masya Allah. Ini memang luar biasa, nekat ya. Jadi ekonomi harus kuat. Kalau tidak kuat, tidak boleh poligami. Kalau enggak, siapa yang ngayomi istri? Siapa yang ngayomi anak-anak? Ya. Jadi harus kuat secara ekonomi. Kemudian saya katakan juga harus kuat secara mental. Dia punya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengatur istrinya. Ya. Kepemimpinan sini bukan berarti dia teriak-teriak, marah-marah, nampar sana nampar sini. Tidak, tapi dia punya kemampuan untuk mengatur. Ya. Bisa jadi seorang bisa mengatur perusahaan, dia tidak bisa mengatur rumah tangganya. Banyak orang seperti itu. Dia dalam bidang dunia pekerjaan dia hebat, tapi dalam rumah tangga dia hancur. Dia tidak bisa mengatur. Tidak bisa mengatur. Kalau dia tidak bisa mengatur, maka yang dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya adalah kesengsaraan. Adalah kesengsaraan. Ya, makanya saya punya kawan juga praktisi poligami. Dia bilang, "Ya Firanda, dulu waktu saya mau menikah, saya bayangkan saya akan menjadi serigala di antara 2 kambing betina. Setelah saya poligami, saya menjadi kambing di antara 2 serigala betina." Sehari diomelin di sana, sehari diomelin di sini. Ada ikhwan poligami. Kita cuma cerita. Sudah lama dia enggak muncul. Setelah sebulan atau berapa waktu dia datang, kemudian datang ketemu kawan saya. Gimana ente poligami? Sedih. Kasihan. Ada orang poligami datang ke rumah kurus, Masya Allah. Ini poligami bukan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan apa? Penderitaan. Berarti dia tidak kuat secara mental untuk menjalankan roda rumah tangga. Maka seorang, ya, tatkala ingin berpoligami, dia harus siap ini semua. Tentunya dia meminta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, isti'anah billah, minta pertolongan, kemudian dia jalankan, berusaha semaksimal mungkin. Dan pasti akan ada ujian, dan pasti ada hambatan. Itulah, dia ingin menjalankan syariat yang mulia. Maka ada hambatan, ada ujian. Ujian tersebut terutama di zaman kita ini. Di zaman kita ini khususnya di tanah air.
Di sebagian tempat poligami adalah perkara yang sangat-sangat biasa. Contoh di Arab Saudi. Arab Saudi orang poligami mudah sekali. Teman-teman poligami punya duit tinggal poligami. Ya. Apakah istrinya nggak marah? Ya marah, cemburu. Tapi nggak bisa apa-apa. Mau ngapain? Ya. Karena semua orang juga poligami. Bahkan istri pertama adalah produk poligami. Istri pertama mungkin dia adalah anak dari istri ketiga bapaknya. Terus dia mau anti poligami nggak bisa. Dia sendiri produk apa? Poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa di Arab Saudi. Bahkan di antara cerita yang saya pernah dengar, ada seorang orang ingin menikah lagi, maka anak-anaknya kumpul musyawarah sama dia. Abi, nikah yang begini dong, Bi. Diskusi sama anak-anaknya. Hebat atau tidak? Itu terjadi. Ya. Karena suatu hal yang biasa. Sehingga bi'ah atau lingkungan mendukung terjadinya praktek poligami. Contoh lebih hebat lagi seperti di Afrika. Di Afrika, kawan-kawan saya yang dulu di Universitas Islam Madinah, kata mereka, ya Firanda, kalau kita tidak poligami, kita dianggap berpenyakit. Dianggap lemah syahwat, dihina. Maka hukum asalnya kita poligami. Saya punya kawan datang ketemu saya musim haji. Dia S1. S1 tapi istrinya 3. Ente S3, istri cuma 1. Saya bilang, istri saya 4 in 1. Jadi maksud saya, ya, bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan orang tidak poligami dihina. Sehingga karena kondisi sudah biasa, poligami tidak ada yang demo-demo di situ, tidak ada yang protes-protes. Ya. Beda tatkala kita di tanah air. Ente mau poligami, ujian berat di hadapan ente. Ya kalau kita bilang poligami, indah ya, impian para lelaki. Satu kata berjuta makna. Tapi begitu dilaksanakan ternyata berat. Yang menghalangi poligami pertama, istri kita yang pertama jelas tidak mau. Ya, sampai di antara mereka ucapkan kata-kata yang keras ya. Ya, saya tidak bercerita istri saya, tidak ya. Ya nanti saya salah paham. Ini cerita tentang istri orang lain. Langkahi dulu mayatku. Ngeri, bayangkan. Insyaallah. Itu mereka ucapkan. Langkahi dulu mayatku. Di antara mereka yang berkata, saya siap di madu. Kalau suami saya siap diracun. Mengerikan. Dan itu terjadi di tanah air kita. Di tanah air kita terjadi. Ya. Kondisi mengerikan ya. Kondisi mengerikan. Enggak, bukan pengalaman saya. Alhamdulillah saya tidak begitu ya. Istri saya sudah bilang dari dulu, Abi saya sudah siap. Masya Allah, siap pentungan. Baik, kita lanjutkan. Ada WA enggak? Aman. Lanjut. Kemudian ujian kedua. Terkadang yang menghalangi ibu kita sendiri. Terkadang anak-anak kita. Ya. Sampai istri terkadang bilang, nak mau enggak bapak kawin lagi? Ya enggak mau. Harusnya bapaknya bilang, kalau kamu punya ibu lagi, bisa minta uang sama 2 ibu. Kalau yang satu enggak kasih, dari yang satunya dikasih. Jadi, penolakan luar dari orang tua, kadang menolak, kemudian kakak, adik-adik semua mencaci maki, adik-adik perempuan. Ingat, ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak. Saya cerita tentang teman-teman. Adik-adik protes. Kenapa kak nikah lagi? Gimana? Oh, sudah. Protes. Tetangga menghina. Subhanallah. Berat. Ya, maka ini semakin menunjukkan orang yang bisa poligami dengan baik, orang yang hebat di tanah air. Bisa jadi dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jalankan dengan baik, adil, ini orang hebat. Karena tantangan begitu besar yang dia hadapi untuk menunjukkan syariat Allah yang sempurna ini. Ya. Berat, tidak gampang. Kemudian terkadang kalau sudah dipoligami, istri pertama, istri kedua. Istri pertama dengan beratnya menerima. Dan saya tidak tahu ada ujian lebih berat bagi wanita seperti poligami. Saya rasa paling berat zaman sekarang ini, terutama Indonesia, perempuan diuji dengan ujian poligami. Kalau dia bisa menjalani, insya Allah dapat pahala yang besar. Ya. Kenapa? Karena dia memperjuangkan syariat Allah. Dia tidak ingin poligami tercemar dengan kelakuannya.
Maka dia berusaha menjalankan dengan baik. Tapi itu ujian yang sangat berat. Terkadang ini sudah jalan baik-baik. Ini seorang laki-laki punya istri satu, istri kedua. Ternyata ada provokator. Ada setan-setan perempuan beredar. Datanglah ibu-ibu yang kepanasan kepada istri pertama. Anti kenapa dipoligami? Anti nggak bisa servis suami ya? Jadi membuat kesan seakan-akan wanita yang dipoligami wanita rendahan. Tidak dicintai lagi oleh suaminya. Ini tidak benar. Ini pendustaan dan ini kebohongan. Dan banyak wanita termakan. Tadinya sudah hidup tenteram. Akhirnya termakan dengan setan-setan perempuan yang datang kepada istri pertama. Istri pertama akhirnya berontak. Padahal tadinya dia sudah kuat. Dia sudah sabar. Maka saya katakan ibu-ibu anti yang dipoligami. Anti sedang berjuang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan termakan dengan perkataan setan-setan perempuan. Bukan berarti kalau suami anti mempoligami anti berarti dia tidak cinta sama anti. Lihat Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Begitu Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW menikah dengan Aisyah akad. Tinggal serumah nanti di Madinah. Tapi akad pertama Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan Saudah. Kemudian masih ada sekitar 7 perempuan atau 8 perempuan setelah Aisyah. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri seterusnya. Tapi yang paling dicintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia istri pertama. Secara akad nikah dia istri pertama. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Saya juga dapat sebagian orang. Dia menikah 2 bukan berarti dia tidak sayang sama istri pertamanya. Dia lebih cinta pada istri pertamanya. Bagaimana saya tidak cinta anak-anak saya dari istri pertama. Cuma gara-gara istrinya termakan, tiap hari ngomelin sama dia, lunturlah kecintaannya. Padahal kalau dia bandingkan istri pertama, istri kedua, dia tetap lebih sayang kepada istri yang pertama. Tetapi istri pertama telah tergoda oleh setan-setan perempuan. Yang menggambarkan bahwasanya kalau kamu dipoligami berarti kamu tidak bisa menservis suamimu, berarti kamu gagal dalam pernikahan, berarti kamu sudah tidak cantik lagi, berarti kamu tidak dicintai lagi oleh suamimu. Ingat ini semua godaan setan. Terkadang setan-setan tersebut, ibu-ibu setan tersebut datang kepada istri kedua. Yang digoda istri kedua sekarang. Ya. Anti masih gadis, kok mau jadi istri kedua? Emang anti nggak laku ya harus jadi istri kedua? Masya Allah, omongan sadis. Sadis ya. Anti kenapa? Anti jangan rusak rumah tangga orang. Subhanallah. Ya ini syariat Allah dibilang merusak rumah tangga orang. Ini bahaya, ini perempuan ini saya takut mereka dosa besar. Karena mereka merusak rumah tangga orang lain. Ya. Kalau anti tidak ingin dipoligami, anti servis suami anti. Jangan merusak rumah tangga orang lain. Sehingga mereka kemudian datang mengganggu. Akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya istri pertama nuntut kepada suaminya. Pilih saya atau dia. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Tidak boleh. Ya, haram kata Nabi seorang wanita minta kepada suaminya tolaqa ukhtiha. Sampai Nabi mengatakan tidak boleh seorang minta tolaqa ukhtiha, meminta diceraikan saudaranya. Sampai Nabi menyamakan dia dan istri kedua adalah saudara bagi istri yang pertama. Tidak boleh. Ya, kalau bersaing yang sehat. Kalau berjuang sama-sama. Kalau suami tidak adil, suami yang ditegur kamu enggak adil. Kamu harusnya bisa yang baik ya. Seperti itu dan yang lainnya. Oleh karenanya saya katakan, kita Indonesia untuk menjalankan syariat poligami berat. Butuh seorang laki-laki yang hebat. Ya, yang dia sisi ekonomi oke, sisi keadilan juga bisa, dia punya mental untuk menghadapi ini semua, bisa mengayomi kedua istrinya atau ketiga istrinya agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan di luar dan kata-kata orang ya. Kalau dia bisa maka dia orang yang luar biasa. Kemudian juga syariat mengatur bahwasanya lelaki tidak boleh punya istri lebih dari 4. Dan ini di antara mukjizat syariat poligami. Ya. Syariat membatasi hanya 4. Hanya 4. Kenapa? Kalau lebih daripada 4, maka sulit untuk membagi kebahagiaan. Secara umum lelaki hanya bisa maksimal mengurus wanita 4 orang. Sehingga dia punya waktu untuk mengurus istri-istrinya. Dan dia punya waktu untuk mengurus apa? Anak-anaknya. Ya. Dengan demikian maka dia hanya maksimal oleh syariat hanya 4. Makanya waktu turun syariat poligami, ya, para sahabat yang punya istri lebih dari 4 disuruh cerai oleh Nabi SAW. Tinggalkan 4 saja, sisanya cerai.
Ya, adapun Nabi SAW lebih dari 4 itu keistimewaan Nabi SAW. Khusus buat Nabi SAW. Nabi SAW ya kalau kita baca ya tentang bagaimana pernikahan beliau semua ada maslahatnya. Dan Nabi punya keistimewaan. Contohnya Nabi SAW memiliki kekuatan biologis yang luar biasa. Ya. Terkadang Nabi SAW dalam semalam dia menjimai istrinya langsung 9 orang dengan sekali jalan. Langsung digilir 9 orang tersebut dan itu jarang yang bisa melakukannya seperti Nabi SAW. Intinya Nabi spesial. Adapun umatnya maksimal cuma berapa? Cuma 4. Karena itulah yang memungkinkan kadar maksimal yang mungkin seorang bisa membagi kebahagiaannya. Taib. Ini tentang syariat poligami. Sekarang kita bicara bagaimana tentang keutamaan orang yang menjalankan praktek poligami. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang menjalankan poligami berarti dia menjalankan syariat Nabi SAW, menjalankan sunnah. Ya. Banyak ibu-ibu yang protes, Mas, sunnah kan masih banyak. Kok pilih yang ini? Sang suaminya diam. Dalam hati ini dia menjawab, memang sunnah yang banyak, tapi yang enak yang ini. Cuma dia tidak bisa menjawab. Saya sudah jawab tadi ya. Ya, dia menjalankan yang dimudahkan, menjalankan syariat Allah, ya. Dimudahkan dengan menjalankan syariat tersebut dia lebih menundukkan pandangan, ya. Dia lebih cinta kepada istrinya. Dan itu benar. Saya ketemu dengan beberapa orang praktisi poligami, mereka berkata, "Ustaz, setelah saya berpoligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama." Kecintaan lebih. Saya kalau istri kedua berhasrat kepada istri pertama. Sampai istri pertama saya ada hasrat lagi kepada istri kedua, rindu. Begitu, ya. Dan itu logika yang masuk akal. Tetapi logika ini tidak diterima oleh para ibu-ibu. Saya sering bilang, kalau seorang tiap hari makan sayur asam, ya agak gimana. Tapi kalau sehari sayur asam, sehari sayur kangkung, jadi enak terus tiap hari. Emang kita sayur, Ustaz. Saya tidak bilang anti sayur, ini logika yang logis. Yang logis. Dan itu saya dengar langsung daripada para praktisi poligami. Bosnya setelah saya poligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Ya. Ada kerinduan menuju istri yang pertama. Kalau lagi istri ada rindu kepada istri kedua, lebih sayang ya. Lebih sayang. Bukan berarti kalau nikah lagi kemudian cintanya 100% dirubah. Enggak. Berkurang. 50-50 tidak. Logikanya bukan demikian. Logikanya kalau dia nikah 100% cintanya pada istri pertama, kalau sudah nikah 2 jadi 200. Ternyata simpanannya ada 10.000 cinta. Jadi maksudnya bertambah cinta tersebut. Dan laki-laki pandai membagi cinta. Dia bisa cinta pada orang tuanya, cinta pada kawannya, cinta pada istri pertamanya, istri keduanya, dan tidak berkurang tapi semakin bertambah. Intinya ini logika yang benar ya. Logika yang benar. Jadi seorang lelaki yang melaksanakan praktisi poligami, praktek poligami berarti dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memikirkan betapa banyak manfaat dari poligami, mengayumi orang ya. Banyak ya. Bayangkan dia punya istri 4 misalnya, punya anak-anak banyak ya, maka banyak yang mendoakannya, banyak yang dia urus, tiap hari dia kasih makan berapa orang, dia berjalan ke safar misalnya, banyak orang yang mendoakannya. Ya. Indah ya. Tapi kita susah poligami. Kalau di Arab mudah sekali. Contoh, saya punya kawan, waktu dia datang ke sini, umur dia baru sekitar 30. Waktu itu istrinya sudah 3. Saya bilang, ya akhi, ente anaknya berapa? Tunggu Firanda, ente tanya sekarang atau bulan depan? Wih, apa bedanya? Kalau bulan depan anak saya 13. Kenapa? Istri saya 3-3-nya hamil. Masya Allah. Kalau sekarang masih 10. Masya Allah. Masya Allah. Ente umur belum 30 sudah istri 3? Iya, kata dia, sudah. Antum tahu bagaimana cerita istri saya yang ketiga? Saya nggak tahu gimana. Suatu hari saya naik mobil. Tiba-tiba ibu saya telepon, dia ketemu dengan akhwat. Fulan, nak, ibu ketemu perempuan cocok kayaknya buat kamu. Kamu mau nggak istri ketiga? Saya langsung stop. Saya ke masjid, saya sholat. Sebentar ibu, saya sholat istikharah dulu. Oke bu, Masya Allah. Begitu mudahnya di sana ya. Jadi ibunya malah mendukung. Ini sekedar intermezzo ya. Jadi intinya. Jadi ikhwan nasib kita sama ya. Nasib kita sama. Jadi maksud saya orang yang bisa berhasil menjalankan poligami dengan sesuai sunnah, dengan adil, mengayomi kedua istrinya atau ketiga istrinya, mengurusi anak-anaknya, maka dia lebih baik daripada yang tidak poligami. Makanya
Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair waktu masih muda, jenggotnya belum tumbuh. Maka Ibnu Abbas, sahabat radhiyallahu anhuma, berkata kepada tabi'in, muridnya Sa'id bin Jubair, tazawwaj, menikahlah engkau. Fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Kata Ibnu Abbas, sungguhnya orang terbaik di umat ini yang paling banyak istrinya. Yang paling banyak apa? Istri. Artinya tanggung jawabnya lebih banyak. Dia mengayomi lebih banyak. Banyak orang yang dia kasih makan, banyak orang yang dia urus. Ya. Dan kita punya kaidah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian, orang yang melaksanakan praktek poligami, menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Bayangkan, menyenangkan Nabi pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan mudah memiliki anak yang mencintai. Karena aku bangga dengan jumlah pengikutku pada hari kiamat kelak. Kalau misalnya seorang punya istri 2, 3 atau 4, kemudian anaknya banyak, dia akan hari kiamat membawa umat Nabi yang banyak. Dan ini menyenangkan Nabi SAW. Kemarin saya punya murid, anak Lipia, saya tanya, ente berapa bersaudara? 21 saudara Ustaz, Masya Allah. Orang Indonesia. Ternyata bapaknya praktisi poligami. Ya, saya pernah ketemu teman juga, orang Arab teman saya, ente berapa saudara? 55 bersaudara, Masya Allah. 55 bersaudara. Saya pernah diundang makan, kambing besar, 24 bersaudara makan bareng, Masya Allah. Ya, jadi, kalau seorang ngurusi anak yang banyak, ngurus semua jadi orang yang soleh, misalnya solehah, dia bertakwa kepada Allah untuk ngurusi mereka. Ini menyenangkan Nabi SAW karena Nabi bangga punya umat yang banyak. Kemudian di antara keutamaan orang yang berpoligami tadi, banyak yang dia urusin. Terkadang dia menikahi janda, terkadang dia mengurusi anak-anak yatim. Dan kata Nabi SAW, as-sa'i fil armalah wal yatim kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha mengurusi janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak hanya menikahi gadis-gadis saja, dia menikahi terkadang janda yang harus diayomi, terkadang ada. Makanya saya sampaikan kepada para akhwat, para ibu-ibu, ya. Ibu-ibu lihatlah bagaimana nasib janda, kasihan, ya. Nasib janda bagaimana mereka sendirian, terkadang utang sana, utang sini, anak-anak enggak ada yang ngurus. Mereka ingin menjaga diri mereka, tidak ada yang mengayomi, banyak kasihan. Ya kita cuma melihat saja kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, ini bagi laki-laki, bagi perempuan, Masya Allah, perempuan yang siap dipoligami. Ya. Maka dia menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki. Dengan omongan banyak orang. Tapi dia berusaha melihat sisi positif. Saya bilang ada sisi positif di mana perempuan kalau dia dipoligami berarti harinya terbagi. Harinya terbagi misalnya dia istri 2 orang, suaminya punya istri 2. Berarti 3 hari, 4 hari misalnya, 3,5 misalnya. Ya. Seperti saya punya kawan istrinya 2. 3 hari. 1 harinya gimana? 1 harinya buat perjalanan. Setengah hari ke sini, setengah hari untuk ke istri kedua. Jadi intinya kalau kita bagi hari, 3 hari yang biasanya seminggu penuh ngurusi suami, sekarang berkurang cuma 3 hari ngurusi suami. 3 hari yang kosong buat apa? Bisa buat hafal Quran, bisa buat hafal hadis, bisa buat belajar fikih, ya. Ini contoh. Bisa manfaatkan waktu juga yang lain. Misalnya suami lagi tidak di rumah, dia bisa tidur sama anak-anak. Dan anak-anak butuh untuk tidur sama orang tuanya, apalagi masih kecil-kecil. Bisa dia bimbing, ya. Beda kalau dia sama suaminya, dia harus terus ngurus suaminya sehingga terkadang anak-anaknya kurang atau terlalaikan, ya, sedikit misalnya. Ini dari sisi apa? Sisi positif. Dari sisi positif juga dia rela sebagian harinya dia berikan kepada saudarinya. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik di akhirat kelak, di surga kelak. Ya, dia niatkan saya merelakan sebagian hari saya untuk kebahagiaan saudari saya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk apa? Untuk dirinya. Saya rasa saya tidak usah berpanjang lebar lagi. Khawatir ada yang sakit hati. Ya. Mudah-mudahan ini sekedar yang bisa sampaikan. Semoga Allah menjaga terus syariat poligami. Yang bisa menjalankan silakan menjalankan. Yang tidak bisa jangan nekat. Jangan sampai Anda malah mencoreng syariat yang indah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau yang bertanya dari ikhwan maupun akhwat, ya, bapak ibu-ibu, jomblowan dan jomblowati, saya persilakan. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Belum ada WhatsApp tadi? Hah? Belum ada WhatsApp kan? Masih bisa tanya jawab insya Allah. Brothers, WhatsApp-nya aman ya.
Alhamdulillah. Alah cek dulu deh. Aman kayaknya. Ngecek juga aman ya. Alhamdulillah. Siap pindah ke Arab Saudi berarti ya. Baik, silakan. Silakan Brothers dulu ya. Boleh. Brothers. Sekali lagi tidak ada pertanyaan nanti, tanya jawab di bawah, di buzzer, kita maksimalkan waktu di atas. Silakan dari Brothers, ada yang berani nanya nggak? Ariel. Silakan. Insyaallah. Silakan Desa. Tolong Ya, dioper ke Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, kajian malam ini. Begitu bapak-bapaknya semangat juga ya. Masya Allah. Pertanyaannya, kalau dilihat dari hasil ini, semua bapak kayaknya kepingin Ustaz. Nah, Antum bicara tentang diri sendirilah. ya, ya. Bapak belum tentu berani. Ya kalau dilihat dari Mimik mereka. Hukumnya poligami itu kayaknya gimana Ustaz? Setengah-setengah Ustaz, 50-nya takut, 50-nya berani, kan gitu. Nah, Pertanyaannya apa? Kenapa? Cuman pertanyaannya bukan itu Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kepada Ustaz, apa alasan Ustaz sampai saat ini Ustaz belum poligami gitu. Nah, ya, sementara ilmu sudah fikih tingkat tinggi, gelar doktor, ya, bisa material itu juga sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalahnya kalau Ustaznya, Anda pernah tanya sama istri, Baik. Ustaz Firanda aja istrinya baru satu, kita baru gimana? Jadi jadi Anda hujah ya, dapat Ustaz? ilmu dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak. Di depan saya ada dua pilihan. Saya berpoligami atau tidak. Poligami tidak harus wajib bagi saya. Ya, dia terkadang wajib bagi kondisi tertentu. Terkadang sunnah bagi kondisi tertentu, terkadang boleh bagi kondisi tertentu. Dan Nabi mencontohkan keduanya. Nabi SAW pernah tidak berpoligami dalam waktu yang lama, 25 tahun. Tatkala beristrikan dengan apa? Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian tatkala Khadijah meninggal dunia, maka kemudian Nabi berpoligami. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan di sini. Yang jelas saya tahu apa yang saya lakukan. Yang jelas saya belum terima WhatsApp. Itu dapur saya, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan. Masya Allah. Karena nggak mungkin saya jelaskan, nanti khawatir saya ria, istri saya ria. Jadi nggak usah lah. Itu antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara saya dengan kekasih saya, istri saya. Ya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah menjaga. Yang jelas kalau saya poligami saya kasih tahu. Baik, silakan. Masya Allah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Masya Allah. Amin. Baik, silakan istri. Oke. Mesti istri kan? Istri. Pokoknya sister silakan nanya. Harus istri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Langsung ke pertanyaannya, Ukti silakan. Ya, Ustadz, saya sudah menikah 16 tahun. Masya Allah. Sudah apa? Sudah menikah 16 tahun, namun belum diberikan keturunan. Saat ini suami saya meminta izin untuk poligami. Akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan. Sebelumnya kami memiliki anak adopsi sudah berumur 16 tahun. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana saya harus menghadapinya? Karena jauh di lubuk hati saya tidak takut, tidak kuat. Ya. Kedua, apakah keputusan kami ini sudah menjadi jalan yang baik? Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan anti yang maksudnya rela untuk berbagi kebaikan, anti pikirkan suami anti, ya. Dalam tanda kutip agar bisa punya anak, menikah lagi. Dan memang itu berat, saya katakan tadi, ujian bagi wanita sekarang ini terberat menurut saya poligami. Lebih berat daripada laki. Laki ya, ujian mungkin diomelin orang, diomelin keluarga, dia masih bisa jalan. Dia seorang lelaki, ya, dia kuat, hatinya kuat. Tapi perempuan, istri pertama, tatkala di madu itu sangat berat. Dan itu dirasakan oleh semua orang. Ya. Tapi saya cuma bisa nyampaikan bahwasanya apa yang anti lakukan sudah benar. Agar anti bisa dapat pahala, anti harus merelakan tersebut. Niatkan bahwasanya saya ingin menyenangkan suami saya,
Saya ingin suami saya punya dapat keturunan dan saya ingin berbagi kasih sayang saya kepada wanita yang lain. Ya, dengan begitu mungkin suami lebih sayang kepada anti. Daripada tiap hari anti kemudian ngomelin, akhirnya bisa jadi rasa cintanya pudar. Dia akhirnya lebih tentram kepada istri kedua, akhirnya dia jarang tengok anti dan itu bisa jadi anti pemacu dia berbuat zalim. Harusnya dia bisa adil, dia malah menjadi apa? Berbuat zalim. Tapi selalu ingatkan suami, wahai suamiku, saya sudah relakan sebagian waktuku, ya hendaknya kau berbuat adil, ya. Ya, jalani sebagai praktisi poligami yang baik. Ya, ada aturan-aturannya, ya. Bisa dibaca di buku saya Mukjizat Poligami, ya. Bagaimana menjalani poligami yang benar sebagai seorang ahli teori. Karena di antaranya misalnya seorang suami, kalau dia berpoligami, dia selalu menunjukkan bahwasanya istrinya dia yang paling cintai. Dia harus pandai. Bahkan bersandiwara dalam hal ini, bahwasanya istrinya yang paling dia cintai. Kalau dia lagi istri pertama, istrinya yang paling dia cintai. Dia tidak boleh cerita sedikit pun tentang istri keduanya. Tatkala di istri kedua, dia harus juga menunjukkan istri kedua yang paling dia cintai. Ya. Begitu agar dia bisa menjalankan roda poligami dengan baik. Bapak banyak yang begini. Jadi ya saya kagum dengan anti, tinggal anti lanjutkan. Ya jangan sampai salah langkah. Kebahagiaan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang Allah memberikan kita bagian dari sisi yang lain. Dan di balik ujian tersebut pasti ada hikmahnya. Yang penting anti jalani dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mohon maaf Ustaz, ada beberapa pemahaman yang berjalan di masyarakat nih Ustaz mengenai syariat poligami. Ada yang berdalil dengan Rasulullah tadi selama dengan Khadijah hanya satu istri. Jadi bilang selama istri pertama belum boleh poligami. Dan ada juga yang tunggu meninggal dulu. Iya, wallahu a'lam alasannya kemana. Itu bagaimana pendapat seperti itu Ustaz? Rasulullah SAW dia tidak berpoligami, para ulama sebutkan. Karena sebab-sebab yang besar yang ada pada Khadijah. Ya. Ya. Kalau anti mungkin seperti Khadijah mungkin lah ya. Ya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa? Rasulullah SAW ya waktu Rasulullah membela Khadijah, kata Rasulullah, saddaqatni idh kadzabani an-nas. Khadijah membenarkan aku tatkala orang semua mendustakan aku. Ya. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Khadijah membantu aku dengan hartanya seluruh, ya saudagar kaya raya, sementara orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah. Seluruh hartanya untukku. Ya. Kemudian aku mendapati anak-anak, semua anak-anakku dari siapa? Khadijah. Dulu siapa teman curhatnya Nabi? Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi pertama kali dihina, dimaki-maki, dimusuhi oleh seluruh kampungnya, yang jadi teman bicaranya siapa? Khadijah. Ya. Maka ini yang membuat kata para ulama, Nabi tidak sampai hati mempoligami Khadijah. Ya. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, kemudian Nabi berpoligami karena Nabi sudah jadi pemimpin negara, kemudian banyak maslahat-maslahat yang dia lihat, maka kemudian Nabi membuka pintu poligami sampai dia menikah 9 wanita. Maka saya katakan tadi, di depan seorang laki dua pilihan. Ya. Kita tidak usah mencela orang yang poligami dan kita juga tidak mencela orang yang tidak poligami. Banyak mungkin dia takut, ya, takut yang syar'i tadi. Ya. Atau dia tidak mampu secara ekonomi misalnya. Atau dia di bawah ketiak istrinya misalnya. Tidak berkutik misalnya. Banyak hal. Ekonominya mungkin tidak mampu. Ya. Yang jelas ya lelaki mau poligami. Ya, ada contoh. Nabi pernah contohkan. Dia tidak poligami juga pernah Nabi contohkan. Tapi tidak boleh wanita kalau menuntut semuanya harus tidak poligami. Karena Nabi toh mencontohkan yang ada poligaminya juga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita ke brothers lagi ya. Ya, silakan. Brothers silakan. Antum pilih. Antum, Masya Allah. Dapat ya? Boleh silakan. Baik. Baik, dan harapkan langsung ke inti pertanyaan. Iya, langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarganya berkahi Allah Ta'ala. Amin. Yang saya mau tanyakan Ustadz, kan fitnah terbesar seorang laki-laki itu kan adalah perempuan kan? Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih gitu. Iya. Nah, apakah yang sepemahaman saya bukan nggak ada seorang sahabat yang dia juga nggak berharta tapi dia poligami gitu? Karena kan fitnah yang karena besar ini perempuan, kita tahu bahwa ada yang seorang mujahid bahkan hafiz Al-Qurannya tergoda fitnah wanita gitu. Apalagi kayak di zaman saat sekarang ini gitu. Maksud saya apakah tidak ada celah bagi seorang laki-laki yang harus dia mampu secara harta gitu, dia harus berpoligami gitu Ustaz. Karena di kalangan orang bawah ini
ada yang dia tukang ojek atau apa, naujubil min dzalik, maksudnya bahkan dia jajan-jajan di luar gitu lebih utama kan gitu kan. Baik. Jadi apakah ada celah seperti itu untuk orang enggak, karena setahu saya juga kayak Ustadz Nuzul pernah bilang yang mampu itu mampu secara seksual juga itu kan gitu, ada bukan mampu secara ekonomi tapi ada ikhtilafnya ulama mampu itu secara seksual gitu ya. Baik. Kalau mampu secara seksual semua orang mampu. Paham? Makanya dia mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a. Barang siapa yang kalian mampu, itu bukan maksudnya mampu seksual karena para pemuda semuanya apa mampu seksual, tapi itu dimaksudkan kepada selain seksual mampu ekonomi ya. Dan bukan berarti seorang kemudian tidak punya harta tidak boleh menikah selama dia mampu bekerja. Dia tidak punya modal tapi dia punya pekerjaan dan dia bisa mengayomi istrinya, silakan ya. Silahkan ya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menginfakkan seluruh hartanya. Dia bisa, meskipun infak seluruh hartanya, dia bisa menjadi harta lagi. Sementara sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya, Nabi larang, jangan. Karena orang beda-beda. Orang beda-beda. Maka kalau ada orang misalnya, dia mungkin harta tidak banyak, dia ingin menikah, dan dia sampaikan kepada calon mertuanya ridho. Kamu modalnya apa? Enggak ada Pak, saya cuma punya motor. Terus, insya Allah saya berusaha. Insya Allah Pak, Bapak percaya sama saya. Ya kalau dia mau ya silakan, enggak ada masalah. Ya. Tapi tatkala nikah saja harus dipersiapkan ekonomi, ya. Bukan berarti harus kaya raya maksud saya. Antum tidak harus punya rumah tatkala nikah. Saya juga nikah enggak punya rumah. Yang penting bisa sewa rumah. Karena istri nikah mau taruh di mana? Mau taruh di bawah kolong jembatan? Enggak, kan harus ada uang untuk sewa apa? Rumah. Ada uang kendaraan, mungkin enggak motor sederhana. Yang penting bisa kasih makan istri. Antum punya jaminan entah kerja entah apa bisa makan istri, tidak harus punya rumah mewah, tidak harus punya, maksudnya demikian untuk menikah. Nah, kalau tatkala menikah pertama harus diperhatikan masalah ini, apalagi nikah kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena tadi ada sebagian orang, dia meskipun dalam ekonomi pas-pasan, dia bisa poligami. Istrinya bisa dia didik, istrinya hidup sederhana, dan sebaliknya ada yang menikah dengan istri kedua hancur. Dan itu kejadian. Kenapa? Dia tidak mampu mengayomi istrinya. Istri keduanya punya gaya hidup sendiri, style sendiri yang tidak mampu ikut irama istrinya. Akhirnya buyar. Ini terjadi. Jadi masing-masing lihat kondisinya ya. Secara umum namanya menikah harus punya kemampuan ekonomi ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Oke, silakan sisters. Sudah terdisebutkan sisters dulu, kita kasih kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Mbak. Langsung ke pertanyaan. Sekarang saya masih sendiri, belum berjodoh. Umur saya 30 tahun. Saya punya teman kantor, dia karirnya bagus, keuangannya juga bagus. Tapi dia sudah berkeluarga dan punya anak. Dia pernah datang ke saya, meminta saya untuk jadi istri keduanya dia. Nah, tapi selama saya kenal dia, saya nggak pernah lihat dia sholat. Terus dia melakukan hal-halnya yang kurang baik, Ustadz. Saya pernah ngomong sama dia, pertemukan saya sama istri kamu yang pertama. Kalau istri kamu mengizinkan saya jadi istri kedua, saya mau. Tapi dia bilang nggak mungkin karena pernikahan saya sama dia tidak boleh diketahui sama istri pertamanya. Baik. Apakah saya salah Ustadz kalau saya menolak permintaannya dia? Terus apakah saya disebut tidak menerima takdir Allah Ustadz? Karena sampai sekarang saya semenjak kejadian itu belum pernah bertemukan sama orang yang memang berniat menikahi saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo angkat tangan, yang jomblo angkat tangan coba. Coba. Ayo serahkan diri kalian. Antum nih jomblo, Masya Allah. Adapun pertanyaan anti menolak itu hak anti karena seorang sebagaimana lelaki diperintahkan mencari wanita yang beragama, demikian juga wanita diperintahkan untuk mencari lelaki yang apa? Beragama. Anti sih tidak benar dia sholat. Bagaimana mengharapkan kebahagiaan dari seorang yang tidak sholat? Bagaimana mengharapkan keadilan dari seorang lelaki yang tidak sholat? Kalau anti terima, tolak wajar. Ya, adapun belum ada yang mengetuk pintu anti. Ya, penting banyak doa, berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu yang terbaik bagi kita ya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita. Saya katakan sebagian orang ya
sedih karena tidak ada yang meminangnya, hidup dalam kesendirian dia menangis. Dan sebaliknya banyak orang yang menangis karena suaminya yang tidak beres. Banyak. Siksa, dipukulin, dijauhin, tidak dikasih nafkah, dibiarkan dia terlantar dengan anak-anaknya, banyak juga. Makanya saya katakan kita nggak tahu apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita. Yang dilakukan oleh anti sudah benar, tinggal anti berdoa kepada Allah. Kalau memang terbaik Allah kirimkan jodoh, alhamdulillah. Kalau enggak, terima apa yang Allah takdirkan. Jadi apa yang anti lakukan tidak benar dan apa yang anti lakukan sudah benar dan tidak dikatakan anti menolak apa? Takdir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga Dari Allah dua, urusannya. ya semoga Allah mudahkan bagi sister kita. Dari dua penanya sister Said ini, Ustaz, ada satu keyword yang sama, Ustaz. Izin istri pertama. Itu emang syarat atau gimana? Tadi gak terbahas sepertinya. Apanya? Izin istri pertama. Istri pertama apakah sebuah syariat, Ustaz? Ente mau praktek tanya-tanya gitu. Pertanyaan dari sister. Ilmu dulu ya. Live streaming ya. yang lain. Jangan difokus. Baik. Silakan. Silakan dari brothers. Mau di ajakan. Penasaran. Kalau ente mau praktek kan aja jawab. Oh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai substansi atau isi dari implisit surat An-Nisa yang Ustadz sebutkan tadi. Itu sebenarnya kan Ustadz tadi sampaikan bahwa ayat itu diturunkan saat sahabat memiliki istri lebih dari 4 ya Ustadz. Iya. Nah, sebenarnya implisitnya itu apakah surat itu menyariatkan untuk menambah atau mengurangi Ustaz? Syarat tersebut sedangkan di banyak sisi lain para sahabat di hadis-hadis yang lain bahwa kayak banyak istri itu lebih baik gitu. Baik, terima kasih. Ya. Cukup ya. Terima kasih. Baik, Jadi syariat itu turun untuk mengatur bagi orang yang istrinya lebih 4 agar dikurangi jadi 4. Karena kebahagiaan tidak bisa diraih dengan menurut kadar manusia yang normal kecuali dengan istri yang 4 ya. Kecuali Rasulullah SAW itu lain cerita. Dan mengatur bagi orang yang belum menikah, jika dia ingin berpoligami, maka maksimal cuma 4. Kalau dia takut tidak adil, maka cuma 1. Jadi kondisinya demikian. Kebetulan tatkala ayat itu turun, ada sebagian sahabat yang istrinya lebih 4, ada sebagian sahabat yang belum nikah. Maka bermanfaat bagi dua golongan ini. Paham ya? Masya Allah. Baik. Cukup lah ya. Silakan. Kita ke sister Said lagi. Sister Said dulu ya. Udah ada. Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan. Ustadz, saya mau... Aduh. Ya. Silakan, masalah di teknis kah? Oke, kita ke brothers dulu ya. Ya. Tolong panitia dicek dulu, dibantu dicek di belakang ada apa. Silakan Bro, antum. Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin tanya baiknya, saya bukan praktisi, cuma mau tahu aja. Sudah kelihatan dari wajah antum. Apakah sebaiknya poligami itu satu atap, dua cinta, apa tetap beda atap gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat dari pertanyaan sister tadi, apakah tidak sebaiknya Ustadz bikin kayak semacam biro jodoh gitu untuk menampung yang jomblo sama Saya bikin biro jodoh yang verifikasi siapa? Antum lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya jawab pertanyaan pertamanya aja. Jadi kalau seorang poligami, seharusnya masing-masing istri punya tempat tinggal sendiri. Dan itu hak di antara hak istri. Ya, para ulama menyebutkan hak seorang istri dia memiliki tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi oleh keluarga suami sama sekali. Tidak boleh ada adik suami tinggal di situ, tidak boleh ada ayah dan ibu suami tinggal di situ, apalagi istri yang lain tinggal di situ. Maka ini hak seorang istri. Ya. Hak seorang istri. Kecuali misalnya dia merelakan, ya, dia mengalah, ya, maka itu urusan dia. Tapi kalau dia hukum asalnya masing-masing istri punya rumah sendiri. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Bagaimanapun seorang wanita, ya,
kesolehannya seperti apapun pasti ada rasa cemburu. Pasti ada rasa cemburu. Dan Islam memandang secara umum bahwasanya wanita punya kecemburuan meskipun mereka orang-orang yang salehah, maka mencegah terjadinya kemudaratan, maka masing-masing punya tempat tinggal sendiri ya. Sampai saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita minta cerai karena suaminya punya istri 4 kemudian ditaruh di satu rumah tapi lain pintu ya. Lain pintu tetapi penutupnya kurang rapat. Sehingga kalau di sebelah ada desah-desahan terdengar oleh dia. Ya, itu kan susah bagi seorang wanita. Itu akhirnya dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya, dan itu wajar. Dia punya hak untuk minta cerai. Jadi seharusnya masing-masing punya tempat tersendiri, ya, tempat tersendiri. Allah taala alam bisawab. Masya Allah. Oke, sisters mungkin sudah siap teratasi kendala teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mewakili sisters yang tadi karena beliau sulit menyampaikannya. Jadi begini, sister yang tadi itu punya orang tua. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi bahwa laki-laki sampai umur 70 tahun pun kadang masih punya hasrat seksual. Nah, kejadiannya pada orang tua Mbak ini, si ayah masih punya hasrat itu, tapi istrinya, ibunya Mbak ini sudah jelas menyatakan bahwa tidak sanggup lagi. Nah, tapi ibunya sudah menyampaikan bahwa sudah mengikhlaskan bila suaminya ingin berpoligami atau menikah lagi. Tapi yang jadi kendala menurut Mbak ini bahwa untuk berpoligami itu harus mempunyai ilmu yang cukup. Sementara Mbak ini tidak melihat itu pada ayahnya gitu. Secara finansial dan ilmu agama terutama. Lalu yang ingin ditanyakan bagaimana solusinya Ustadz. Jadi kayaknya lebih kepada anak-anaknya ini belum bisa menerima gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nasihat saya kepada anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya punya hasrat kemudian disuruh puasa tiap hari. Harusnya mereka berbondong-bondong bahu-membahu siapkan uang untuk orang tuanya agar orang tuanya di masa tuanya ada yang mengayomi, ada yang menyayanginya, ya. Bukan kemudian dilarang. Bagaimana seorang dia berhasrat apalagi zaman sekarang dengan fitnah wanita yang luar biasa. Akhirnya khawatir dia kemudian melakukan hal yang tidak di luar daripada sikap yang normal. Maka saya katakan solusinya bisa jadi ibu disuruh untuk melayani bapak tidak harus dengan di kemaluan. Misalnya dia bisa melakukan masturbasi kepada suaminya atau dari bagian-bagian tubuh yang lain, tidak harus masuk ke kemaluan. Kalau itu bisa memuaskan suaminya, alhamdulillah tidak perlu poligami. Tapi kalau ternyata sang ibu sudah tidak mau dan bapak juga tidak mau melakukan dengan cara seperti itu, maka nasihatkan kepada kakak untuk ya sudah kalau bisa mengayomi bapak, biar bapak bahagia di akhir hidupnya, ada yang nemani ya. Kalau dia enggak punya ilmu, diajari ilmunya seperti apa, kan mudah ya. Suruh dengarkan pengajian saya misalnya, enggak ada masalah ya. Ya, karena akhirnya terkadang begitu, akhirnya mulai ngelirik-lirik istri orang, terkadang melihat macam-macam. Padahal di masa tua harusnya dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah, bukan malah terjerumus dalam kemaksiatan di masa tua. Maka saya harapkan anak-anak supaya bisa kerjasama berbakti kepada orang tuanya di masa tua ayah mereka tersebut. Allah ta'ala bisawab, sampai di sini saja mungkin bisa sampaikan. Semoga bapak dan ibu-ibu bisa berumah tangga dengan tentram ya. Amin. Di dunia sampai di akhirat kala. Mohon maaf atas segala penyampaian dan kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair dan pada antum semua. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.